Hai guys, kembali lagi di Remaja Curhat bareng aku, Aurelia. Dan aku Taskia. Tema podcast kita kali ini adalah Visual Talks Belajar dari Karya. Jadi hari ini kita bakal bahas suatu karya yang dulunya kalian mungkin pernah nonton ya, ataupun kalau misal belum pernah nonton itu udah pernah dengar-dengar gitu loh dari TikTok ataupun YouTube, karena waktu itu emang viral banget filmnya. Dan siap-siap belajar sambil curhat bareng aku sama Aurel. Jadi gini, kita akan bahas poster film Layangan Putus yang kemarin viral banget itu loh Kak. Kamu memperhatiin itu nggak sih posternya? Perhatiin dong poster yang warnanya hitam putih gitu kan, agak abu-abu. Terus juga ada tulisan Layangan Putus yang putus-putus gitu kan. Nah itu yang bikin penasaran nih, kenapa kok fontnya bisa putus-putus. Nah, mari kita bahas pertama dari tulisannya. Kenapa sih fontnya dipilih dengan putus-putus? Ini dia yang keren, font yang terputus secara langsung ngasih kesan putus sesuai sama nama judulnya. Jadi tanpa perlu penjelasan yang banyak kita bisa langsung nangkep emosinya. Dan ini relate banget sama pelajaran tipografi di sekolah maupun di kampus. Wah, jadi font itu bisa jadi emosi juga ya Kak ya? Bisa dong kasih contohnya gitu? Bisa banget, misalnya nih kan ada font yang melengkung, lembut gitu kan, itu memberikan kesan yang feminim dan romantis. Terus kalau misalnya fontnya ini tebal terus kotak-kotak, itu menandakan kayak kesan yang maskulin dan kuat. Jadi pemilihan font itu benar-benar penting banget. Terus warnanya yang hitam putih, terus ada sedikit warna merah. Iya, warna hitam putih itu memberikan kesan yang dramatis dan serius. Sedangkan kalau warna merah itu menandakan ini ya, cinta, bahaya, ataupun darah. Jadi ada makna tersembunyi di sana, dan itu pun ada kaitannya sama psikologi warna di jurusan desain komunikasi visual. Kalau untuk proyek kita sendiri, gimana sih Kak cara milihnya? Pertama kamu harus nentuin dulu, kamu tuh mau nyampein apa ke penonton. Kayak mau seram, mau sedih, mau senang, ataupun mau emosi. Terus setelah itu kamu bisa riset psikologi warnanya. Jadi jangan cuma asal milih warna cuma gara-gara aku suka sama warna ini. Padahal setiap warna itu udah ada makna dan artinya sendiri-sendiri. Terus coba lihat ekspresi wajah pemainnya dan cara cahayanya jatuh. Nah itu namanya lighting. Jadi cahaya yang jatuh dari samping itu bikin bayangan kelihatan lebih tegas, yang bisa nambah kesan tuh jadi kayak lebih dramatis dan misterius. Dan ini tuh sering banget dipelajari di mata pelajaran atau mata kuliah fotografi. Lighting kayak gitu susah nggak sih Kak buatnya? Apa bisa kita coba di proyek tugas? Bisa banget ya, kamu bisa mulai dari teknik basic dulu. Kamu bisa pakai lampu belajar ataupun sinar matahari yang dari jendela, itu kan bagus kan. Dan kamu harus kayak eksperimen dulu aja gitu loh dari angle yang berbeda, dan itu kan pasti juga hasilnya bakal berbeda. Jadi kamu itu bisa lihat tuh hasilnya kayak gimana, bagusnya tuh gimana. Terus ekspresi wajah pemainnya juga berperan penting ya Kak? Betul banget, ekspresi wajah itu bisa menceritakan banyak hal ya. Kalau di poster itu kan Layangan Putus itu kan wajah pemainnya tuh sedih, terus juga tegang kan. Jadi itu bisa bantu bangun emosi para penonton. Dan selain teknik, acting itu juga penting banget ya, karena itu kan langsung disorot sama kamera langsung tuh. Secara keseluruhan mata kita tertarik ke judul.
ke judulnya dulu, baru ke wajah pemain, dan kemudian tulisan yang lain. Itu apa aja ya Kak? Nah, itu namanya hierarki visual. Jadi desainernya itu sengaja biar mata kita tuh melihat yang penting-penting dulu. Dan ini itu bagian dari materi layout dan komposisi. Terus kalau kita mau buat karya yang hierarki visualnya bagus, gimana caranya? Bisa mulai tentuin dengan elemen yang paling penting dulu. Kamu tuh mau bikin orang lihat apa dulu, mau judulnya atau gambarnya dulu. Terus setelah itu atur ukuran, warna sama posisi biar mata langsung tertuju ke sana. Dan jangan taruh semua elemen penting secara bebarengan. Jadi nanti kan kayak tumpuk-tumpuk malah jadi kesannya rame dan malah jelek. Oh, jadi harus ada urutannya ya Kak dalam menaruh elemen-elemen gitu. Iya betul banget, seperti bikin cerita itu kan pasti ada awal, tengah, sama akhir. Jadi itu mata penonton harus diarahkan dengan baik biar penontonnya juga enak gitu ngelihatnya. Jadi pelajaran apa yang kita ambil dari poster ini untuk tugas-tugas kita? Banyak ya pastinya, karena setiap elemen itu pasti punya tujuan. Terus juga font, warna, sama lighting itu harus mendukung konsep, dan kadang itu sederhana itu lebih membuat kayak berkesan kan, kesannya tuh kayak lebih powerful daripada kita bikin yang ribet-ribet terus malah jelek. Jadi mending sederhana aja tapi powerful. Terus gimana kalau kita dapat tugas bikin poster, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama itu pastinya riset dulu ya, cari inspirasi, tapi jangan plagiat karena sekarang kan nggak sekarang sih, dari dulu juga udah ada yang namanya hak cipta. Jadi kalau misalnya kita niruin karya orang lain, yang ada nanti kita yang suruh bayar denda ya, atau enggak nanti bisa di penjara. Jadi kamu itu harus pelajari karya-karyanya dulu, karya-karya yang bagus, terus juga analisis seperti yang tadi aku ucapin sebelumnya, dan terapin prinsip-prinsip di karya sendiri. Terus sama satu lagi, jangan lupa buat dokumentasiin dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup, kita mau bahas nih beberapa pertanyaan dari pendengar. Ada yang tanya, kalau mau belajar analisis kayak gini, harus mulai dari mana? Mulai dari karya yang kamu suka dulu nih. Kenapa sih kamu bisa suka sama karya itu? Terus setelah itu kamu pelajarin tuh elemennya satu persatu. Lama-lama kamu bakal terbiasa menganalisis dan mata kamu tuh lebih tajam. Ada pertanyaan lain nih Kak, apa harus punya alat mahal untuk bikin karya yang bagus? Gak sama sekali, yang penting tuh konsep sama idenya aja yang kuat. Banyak kok karya bagus yang dibuat dengan alat-alat sederhana. Jadi di sini tuh skill sama kreativitas itu lebih penting daripada alat yang mahal. Nah, bener banget. Challenge kita minggu ini, coba deh cari satu karya desain yang kalian suka, terus analisis kenapa karya itu efektif. Share hasil analisis ke kita ya. Oke guys, segitu aja curhatan aku sama Aurel hari ini ke kalian ya. Semoga ilmu yang kita bicarain tadi bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Dan jangan lupa subscribe and comment, di like juga ya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.